Halo sahabat belajar, di video ini akan dibahas materi pengendapan atau sedimentasi. Maka dari itu, simak video berikut. Tapi sebelum itu, dukung terus nih RNG Learn dengan cara klik di YouTube RNG Learn. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dari materi pengendapan. Ada beberapa pengertian mengenai sedimentasi, yaitu yang pertama. Sedimentasi adalah pemisahan solid liquid menggunakan pengendapan secara gravitasi untuk menyisihkan suspended solid. Yang kedua, sedimentasi adalah salah satu operasi pemisahan campuran padatan dan cairan atau sluri menjadi cairan beningan dan sludge atau sluri yang lebih pekat konsentrasinya. Yang ketiga, sedimentasi adalah suatu proses mengendapkan zat padat atau tersuspensi non-koloid dalam air yang dilakukan dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Sedimentasi atau pengendapan dapat terjadi di sungai, danau, dan laut, ataupun endapan yang terjadi pada suatu larutan. Pada umumnya, sedimentasi digunakan pada pengolahan air minum dan pengolahan air limbah. Biasanya proses sedimentasi dilakukan setelah proses koagulasi dan flokulasi, di mana tujuannya adalah untuk memperbesar partikel padatan sehingga menjadi lebih berat dan dapat tenggelam dalam waktu lebih singkat. Dengan kata lain, sedimentasi adalah suatu proses mengendapkan zat padat atau tersuspensi non-koloidal dalam air yang dilakukan dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Seperti pada contoh pengolahan air berikut ini. Pengolahan air baku menjadi air bersih menggunakan koagulasi dan flokulasi. Dengan satuan operasinya diawali dengan koagulasi dan flokulasi, selanjutnya sedimentasi, selanjutnya lagi filtrasi atau penyaringan, dan akan diteruskan menggunakan vakum filter untuk didapatkan air bersihnya yang akan ditampung di reservoir. Berikut ini ialah teknologi pengolahan air limbah dengan menggunakan sistem biofilter. Biofilter tersendiri adalah sistem pengolahan air limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang terlekat pada permukaan media kontak sebagai media kontak. Proses biofilter dapat dilakukan secara anaerobik maupun secara aerobik. Pada proses anaerobik, penguraian zat organik oleh mikroorganisme tidak memerlukan pasokan oksigen. Sedangkan pada proses aerobik diperlukan pasokan oksigen dengan aerasi untuk penguraian zat organik. Berikut adalah endapan yang terjadi pada suatu larutan. Endapan adalah zat yang memisahkan dari sebagian suatu fase padat yang keluar dari larutan. Endapan akan terbentuk ketika hasil kali kelarutan ion-ionnya atau Ki lebih besar daripada harga hasil kali kelarutannya atau KSP. Jadi, suatu larutan akan mengendap atau tidak dapat ditentukan dengan memeriksa nilai Ki-nya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika Ki lebih kecil KSP, maka larutan belum jenuh atau tidak terjadi endapan. Yang kedua, jika Ki sama dengan KSP, maka larutan tepat jenuh atau tepat akan mengendap. Yang ketiga, jika Ki lebih besar KSP,
maka larutan lewat jenuh atau terbentuk endapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pengendapan. Ada 3 faktor. Yang pertama, konsentrasi. Yang kedua, ukuran partikel. Yang ketiga, jenis partikel. Ada kegunaan reaksi pengendapan. Yang pertama, reaksi pengendapan banyak digunakan dalam bidang kimia analitik untuk mengidentifikasi keberadaan kation dan anion sebagai bagian dari garam dalam analisa kuantitatif. Yang kedua, pengendapan juga digunakan dalam desalinasi air laut atau untuk menghilangkan garam dari air, untuk mengisolasi produk tertentu, dan juga digunakan dalam pembuatan pigmen warna. It's caught in the crossfire.